Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai langkah-langkah menentukan ukuran pemusatan data. Perkenalkan, nama saya Isna Zajawaroh. Pengertian dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan. Macam-macam ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean. Mean adalah nilai rata-rata dari hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil sampai terbesar. Yang ketiga, modus. Merupakan nilai data yang sering muncul atau yang memiliki lebih dari satu nilai. Ukuran pemusatan data tunggal. Pertama, mean atau rata-rata, rumusnya X sama dengan sigma X per N. Keterangan sigma X adalah jumlah semua nilai data, N banyaknya nilai data. Contoh soal, dari hasil ulangan matematika kelas 6 SD 3 Karangjati yang terdiri dari 12 siswa diperoleh nilai 10, 10, 10, 9, 5, 8, 8, 8, 7, 10, 9, 9. Tentukan nilai min-nya. Penyelesaian X sama dengan sigma X per N. X sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik seterusnya sampai Xn. X sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 5 tambah 8 ditambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 10 tambah 9 tambah 9 per 12 hasilnya 103 per 12 sama dengan 8,58. Selanjutnya median. Jika N ganjil, maka rumusnya M sama dengan X N plus 1 per 2. Jika N genap, M sama dengan Xn per 2 plus Xn per 2 plus 1 per 2. Keterangan M sama dengan median, X adalah nilai data, N adalah jumlah data. Contoh soal, dari 7 orang anak yang sedang menghitung pensil warna yang dipunyainya. Setelah dihitung jumlah pensil warna mereka adalah 3, 8, 5, 7, 6, 4, 4. Median dari jumlah pensil warna tersebut adalah penyelesaian. Karena data tersebut ganjil, maka menggunakan rumus M sama dengan Xn plus 1 per 2. Sama dengan X 7 plus 1 per 2, hasilnya X ke N per X 8 per 2.
dan X ke 4. Dari hasil di atas diperoleh bahwa median adalah X4. Untuk mengetahui letak X4 maka data harus diurutkan dulu dan menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Berdasarkan hasil pengurutan, maka median dari data di atas adalah 5. Selanjutnya, modus. Untuk menentukan modus pada data tunggal, kita bisa menggunakan turus pada distribusi frekuensi. Contoh soal, modus dari data berikut adalah 102, 108, 106, 107, 108, 105, 107, 105, 108, 106, 106, 106, 107, 102, 105, 105, 105, 106, 105, 106, 107, 106, 105, 106, 102, 102, 105, 107, 107, 106, 105, 106, 106, 105, 107, 102. Penyelesaiannya membuat tabel dengan mengelompokkan nilai 102 terdapat frekuensi 4, 104 frekuensinya 7, 105 frekuensinya 9, 106 frekuensinya 11, 108 frekuensinya 3. Dari data di samping baru dapat diketahui nilai mana yang memiliki nilai yang paling tinggi, maka modus dari data pada soal tersebut adalah 106. Selanjutnya, ukuran pemusatan data berkelompok. Yang pertama adalah min, yaitu rata-rata. Rumusnya rata-rata sama dengan frekuensi data ke I dikali titik tengah data ke I dibagi frekuensi data ke I. Contoh soal berikut ini adalah nilai ujian statistik 80 mahasiswa yang sudah disusun dalam tabel frekuensi. Tentukan rata-rata data berikut. Kelas pertama, nilai ujian 31 sampai 40, frekuensi 2. Kelas kedua, 41 sampai 50, frekuensi 3. Kelas ketiga, 51 sampai 60, frekuensi 5. Kelas keempat, 61 sampai 70, frekuensi 13. Kelas kelima, 71 sampai 80, frekuensi 24. Nilai ke-6, 81 sampai 90, frekuensi 21. Nilai ke-7, 91 sampai 100, frekuensi 12, jumlah 80. Penyelesaian yang pertama, menentukan titik tengah data terlebih dahulu. 2. Mengalihkan frekuensi data dengan titik tengah. Yang ketiga, memasukkan ke rumus, yaitu menjadi 6090 dibagi 80 sama dengan 76,125. Yang kedua adalah median. Rumusnya median sama dengan tepi bawah kelas ditambah jumlah data dibagi 2 dikurangi jumlah frekuensi sebelum frekuensi median dibagi frekuensi median dikali panjang interval median. Contoh soal, tentukan median dari data berikut ini. Kelas pertama nilai ujian 31 sampai 40, frekuensi 2. Kelas kedua 41 sampai 50, frekuensi 3. Kelas ketiga 51 sampai 60, frekuensi 5. Kelas keempat 61 sampai 70, frekuensi 13. Kelas kelima 71 sampai 80, frekuensi 24. Nilai ke-6
81 sampai 90, frekuensi 21. Nilai ke-7, 91 sampai 100, frekuensi 12, jumlah 80. Penyelesaian yang pertama, mencari letak median terlebih dahulu. Untuk mencari letak mediannya yaitu N per A sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40. Jadi mediannya terletak pada data ke-40 yaitu antara 71 sampai 80 dengan frekuensi 24. Jadi diketahui bahwa frekuensi sama dengan 24 titik tepi bawah 71 dikurangi 0,5 sama dengan 7,5. Frekuensi sebelum median 23 dan panjang interval 2. Mediannya sama dengan 70,5 ditambah 40 dikurangi 23 per dibagi 24 dikali 2. Sama dengan 70,5 ditambah 17 per 12. Sama dengan 70,5 ditambah 1,42. Sama dengan 71,92. Selanjutnya yaitu modus. Rumusnya, modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya dikali panjang kelas. Contoh soal, tentukan modus dari data berikut ini. Kelas interval 2-4, frekuensi 2. 5-7, frekuensi 6. 8-10, frekuensi 11. 11-13, frekuensi 4. 14-16, frekuensi 1. Penyelesaian, modus terletak pada interval 8-10, karena memiliki frekuensi terbanyak. Diketahui, tepi bawah kelas dikurangi 0,5 sama dengan 7,5. D1 sama dengan 11 kurangi 6 sama dengan 5. D2 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Panjang interval 3. Jawab, modus sama dengan 7,5 ditambah 5 per 5 ditambah 7 dikali 3. Modusnya sama dengan 7,5 ditambah 1,25. Sama dengan 8,75. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini ada latihan soal, bisa dikerjakan. Nanti saya share PPT-nya di grup. Kiranya sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.